Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bil khair. Pada pelajaran yang lalu Afan udah nggak bisa ngajar ya karena sakit. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita terakhir, yaitu tentang tauladan Nabi Muhammad SAW, di mana Rasul adalah tauladan kita, contoh kita yang patut kita teladani. Salah satu sifat Rasul yang harus kita teladani yaitu Al-Amin, terpercaya ya. Rasul itu ada 4 sifatnya: sidik, amanah, tabligh, fatonah ya. Sidik itu jujur, amanah terpercaya, tabligh pintar dalam menyampaikan, fatonah cerdas. Pada hari ini kita membahas tentang kepemimpinan sahabat Rasulullah SAW ya. Yang pertama yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu ini lahir pada tahun 571 Masehi ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini nama sebenarnya yaitu Abdullah bin Abi Khuwafah At-Taimi ya. Abdullah bin Abi Khuwafah At-Taimi ya. Kenapa diberi gelar Abu Bakar? Ya, Abu Bakar karena beliau paling pertama masuk Islam. Jadi sahabat yang paling pertama masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kenapa dibilang diberi gelar oleh Rasulullah As-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang paling membenarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah, terutama pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi setelah Rasul wafat, jadi Abu Bakarlah yang menjadi pemimpin kaum muslimin atau disebut dengan Khulafaur Rasyidin yang pertama ya. Jadi salah satu tauladan ya yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini yaitu beliau sangat tawadu ya. Kemudian beliau sangat ramah kepada rakyatnya. Pernah suatu ketika rakyatnya itu mengatakan bahwasannya, wahai Abu Bakar As-Siddiq, dulu ketika sebelum menjadi khalifah kamu biasa memerah susu untuk kami orang-orang tua. Apakah setelah jadi khalifah kamu tetap memerahkan susu untuk kami? Jawab dari Abu Bakar As-Siddiq, insyaallah saya akan tetap memerah susu untuk kalian walaupun saya sudah menjadi khalifah. Itu salah satu tauladan yang harus kita tauladani dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian yang paling yang harus kita teladani yaitu As-Siddiq, jujur ya. Paham itu anak-anak sekalian? Baik. Yang kedua adalah sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Boleh didekatkan ya, boleh didekatkan ya. Yang pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya adalah pemimpin kedua Khulafaur Rasyidin ya. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Umar bin Khattab itu nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab bin Abdul Uzza ya. Umar bin Khattab bin Abdul Uzza ya. Jadi memimpin tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi ya.
Kalau Abu Bakar As-Siddiq tadi memimpin 632 Masehi sampai 634, dilanjutkan oleh yang kedua Umar bin Khattab, yaitu 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Jadi Umar bin Khattab ini terkenal sangat adil, ya. Kemudian sangat jujur juga, adil. Gelar yang didapatkan beliau adalah Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Al-Faruq adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi saking Umar bin Khattab ini sangat tegas, sampai-sampai syaiton itu kalau melintas di jalanan Umar itu dia lari, ya, tidak mau melintas di jalanan Umar. Itu saking tegasnya Umar bin Khattab, ya. Adapun tauladan yang dapat kita ambil, ya, dari Umar bin Khattab ini, yaitu beliau ketika memimpin tidak menggunakan fasilitas negara, ya, untuk urusan pribadinya. Nah, ini sangat ditekankan oleh Umar bin Khattab. Begitu juga kita tidak boleh, ya, memakan yang bukan hak milik kita. Jadi salah satu jasa, ya, jasa yang diberikan atau yang dihasilkan oleh Umar bin Khattab yaitu penanggalan Hijriah, ya. Jadi kalender Hijriah itu adalah jasa Umar bin Khattab, yaitu pada tahun 17 Hijriah. Jadi penanggalan 1 Muharram itu ditetapkan pada masa Umar bin Khattab. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu sahabat yang bernama Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga Khulafaur Rasyidin. Jadi salah satu peninggalan yang dapat kita rasakan yaitu Al-Quran. Jadi pada masa Utsman bin Affan ini, pada masa itu Al-Quran banyak sekali dibaca dengan dialek-dialek. Jadi Utsman bin Affan, ya, takut khawatir akan terjadi pertentangan dalam membaca Al-Quran, dibuatlah Al-Quran itu satu dialek, yaitu disebut dengan Mushaf Utsmani, ya. Dikumpulkanlah para sahabat yang hafal Quran, kemudian dibukukan kembali. Memang pada masa Umar bin Khattab pernah dibukukan, namun pada masa Utsman itu banyak dialek-dialek cara membaca Al-Quran, sehingga takut khawatir Utsman bin Affan terjadi pertentangan dalam membaca Al-Quran, dibuatlah satu dialek. Itulah yang kita sebut dengan Mushaf Utsmani yang sekarang ini kita baca. Adapun tauladan yang dapat kita ambil, Utsman ini sangat malunya tinggi, ya. Al-haya'u minal iman, sangat mengamalkan hadis Rasulullah, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Pernah suatu ketika Rasul tersingkap jubahnya, Rasul langsung membenarkan. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasul? Aku malu, kepada malaikat pun malu kepadanya, yaitu sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir adalah sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib ini adalah khalifah keempat, khalifah terakhir Khulafaur Rasyidin, ya. Ali bin Abi Thalib ini merupakan anak dari paman Rasul yang bernama Abu Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini gelarnya adalah Babul Ilmi, ya, pintu ilmu. Kenapa? Karena
Ali bin Abi Thalib ini selalu berada di samping Rasulullah SAW. Jadi gurunya adalah langsung Rasulullah SAW. Maka ia disebut dengan babul ilmi. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini juga terkenal dengan ketangguhannya, ketangkasannya ketika berperang. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini salah satu keistimewaannya adalah jago bela diri. Ya. Kemudian dalam pemerintahannya ya yang terkenal adalah madrasah. Jadi pada masa Ali bin Abi Thalib ini sudah ada yang namanya madrasah. Madrasah tempat belajar, itulah yang yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga kata-kata madrasah itu sampai sekarang masih terasa kepada kita. Ya. Itulah beberapa sahabat Rasul yang utama. Ya. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, yang kelima adalah Ali bin Abi Thalib. Keempat-empat ini adalah empat sahabat yang merupakan di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Ya. Mohon maaf mu'allim apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah mu'allim mohon ampun. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.